Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Yuk, kita belajar bersama. Rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya atau yakin. Jadi, rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Rukun iman, anak-anak perlu diketahui, yaitu harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Rukun iman wajib dipercayai dengan sepenuh hati. Nah, anak-anak, orang yang beriman, jika yang laki-laki dinamakan mukmin, kalau perempuan dinamakan mukminah. Nah, di selanjutnya rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. Dan 4. Iman kepada nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya yang pertama rukun iman yaitu iman kepada Allah, yaitu percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah bisa kita lihat melalui ciptaan Allah. Allah Maha Esa, yang artinya Allah itu satu. Tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Seorang mukmin harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menyembah Allah itu hukumnya apa, Nana? Yaitu wajib. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik. Dan perbuatan menyekutukan Allah disebut syirik. Anak-anak perlu tahu bahwa syirik ini adalah termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Selanjutnya, rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah. Malaikat tidak dapat dilihat oleh mata. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya atau nur. Beriman kepada malaikat dapat dibuktikan dengan melakukan perbuatan baik di setiap waktu. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Nah, berikut ini ada 10 nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Di sini sudah jelas
Dan anak-anak soleh-solehah, biar lebih mudah untuk menghafal nama malaikat dan tugasnya, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama. Malaikat ada 10, nama dan tugasnya berbeda. Jibril menyampaikan wahyu, Mikael membagi rizki, Israfil meniup trompetnya, Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir tugasnya bertanya di dalam kubur. Rakit itu tugasnya mencatat amal baik. Atlet itu tugasnya mencatat amal jelek. Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka. Ridwan itu tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat ada 10, nama dan tugasnya berbeda. Jibril menyampaikan wahyu, Mikael membagi rizki, Israfil meniup trompetnya, Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nakir tugasnya bertanya di dalam kubur. Rakit itu tugasnya mencatat amal baik. Atlet itu tugasnya mencatat amal jelek. Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka. Ridwan itu tugasnya menjaga pintu surga. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab kepada Rasul. Kitab Allah disebut juga dengan wahyu. Wahyu itu berisi tentang perintah dan larangan Allah. Kita wajib mengimani adanya kitab-kitab Allah. Dan ada 4 kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak perlu diketahui bahwa Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Al-Quran kitab suci yang terakhir. Al-Quran
berisi pedoman hidup manusia. Dan Al-Quran, setiap huruf di dalamnya bernilai pahala. Anak-anak, sebagai umat Islam, kita harus membiasakan untuk rajin membaca Al-Quran. Anak-anak, dilanjutkan rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Rasul artinya utusan. Rasul Allah artinya utusan Allah. Jadi, iman kepada Rasulullah berarti meyakini bahwa Rasul benar-benar utusan Allah. Dan tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu kepada manusia. Kita harus meneladani sikap mulia Rasulullah. Ada 4 sifat mulia Rasulullah. Yang pertama, 1, sifat siddiq, artinya jujur atau benar. Yang kedua, sifat amanah, artinya dapat dipercaya. 3, sifat tabligh, artinya menyampaikan. 4, sifat fatanah, artinya cerdas. Rasul adalah manusia pilihan Allah. Nabi yang wajib diimani jumlahnya ada 25. Yuk kita kenali bersama-sama. Let's go. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Umat Islam wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada satupun yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hari kiamat tiba, semua dunia akan hancur dan hanya Allah yang tidak akan binasa. Atau Allah tidak akan hancur. Perlu diketahui anak-anak, setelah hari kiamat akan ada kehidupan akhirat, yaitu hari perhitungan amal manusia.
Manusia akan mendapat balasan sesuai perilaku amalnya di dunia. Oleh itu, orang yang melakukan kebaikan akan masuk surga. Orang yang melakukan keburukan akan masuk neraka. Rukun iman yang terakhir, yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar disebut juga takdir. Takdir adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Qada adalah ketetapan atau ketentuan Allah. Ketentuan Allah yang sudah terjadi disebut dengan qadar. Qada dan qadar tidak dapat dipisahkan, anak-anak. Dan manusia diciptakan dalam bentuk berbeda-beda. Ada jenisnya manusia laki-laki dan ada jenisnya yang perempuan. Ada juga manusia yang rambutnya yang keriting ataupun lurus. Manusia ada yang kulitnya hitam dan kulitnya putih. Manusia juga ada yang memiliki matanya yang lebar atau mata yang sipit. Semua itu terjadi atas takdir Allah. Allah Maha Kuasa atas segala ciptaannya. Allah menjadikan matahari terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Hanya Allah yang mengetahui takdir manusia. Maka dari itu kita wajib beriman kepada takdir Allah. Setiap ketentuan Allah harus kita terima dengan ikhlas. Ya, anak-anak perlu diketahui dan difahami. Anak-anak, demikianlah pembahasan tentang rukun iman. Jangan lupa dipelajari berulang-ulang dan jangan lupa baca buku yang sudah dimiliki dan dari Bu Guru. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.